Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif. Memberikan pesan Kamtibmas Ibtu Totok Haryanto, Polisi RW Kelurahan Purwodadi dan Kasih Keuangan Polresta Malang Kota Polda Jawa Timur melakukannya dengan berdakwah di tempat ibadah seusai pulang dinas dari kesatuannya. Tidak hanya itu, Ibtu Totok Haryanto juga melakukan bantuan kepada warga yang mengalami sakit dengan cara hipnoterapi dan motivasi sehat. Untuk menjaga Kamtibmas agar tetap kondusif, Ibtu Totok Haryanto, Polisi RW Kelurahan Purwodadi dan sekaligus bertugas sebagai Kasih Keuangan Polresta Malang Kota Polda Jawa Timur melakukan komunikasi pendekatan dengan masyarakat di tempat ibadah. Kegiatan ini dilakukan seusai pulang dinas dari kesatuannya. Awalnya masyarakat tidak menduga jika polisi menguasai ilmu agama dengan baik sehingga dapat mengaplikasikan keilmuan religiusnya di lingkungan masyarakat. Selama 2 tahun, Ibtu Totok Haryanto melakukan proses pendekatan komunikasi dengan masyarakat dan selanjutnya Ibtu Totok dipercaya untuk mengisi pengajian. Konsep ngaji yang dilakukan oleh Ibtu Totok Haryanto dengan menyediakan makanan bagi para jamaah. Jamaah mendengarkan ceramah sambil menikmati makan dan minum, membuat mereka merasa nyaman sehingga bersemangat dalam mendengarkan materi ceramah. Selain berceramah, Ibtu Totok Haryanto mengajarkan pengajian kitab Al-Quran yang dilakukan setelah menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah di musola. Selain mengajar di musola, Ibtu Totok juga memberikan fasilitas tempat kepada masyarakat dan para santri untuk belajar ilmu agama di rumahnya. Di hari besar agama Islam, masyarakat juga meminta Ibtu Totok Haryanto untuk mengisi ceramah agama. Sedangkan untuk hari Jumat, Ibtu Totok berkeliling dari masjid ke masjid untuk mengisi ceramah. Selain dalam bidang keagamaan, Ibtu Totok Haryanto juga membantu masyarakat, khususnya yang mengalami trauma dengan hipnoterapi dengan pengolahan pernafasan. Dari olah pernafasan tersebut, masyarakat yang tadinya mengalami trauma dapat kembali beraktivitas sosial dengan normal di lingkungan masyarakat. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara Ibtu Totok melakukan komunikasi dengan jamaah dalam melakukan pesan Kamtibmas di beberapa tempat ibadah, saat ini sudah hadir bersama saya di studio Polri TV, Ibtu Totok. Selamat siang, Bapak. Siang. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ini Anda bisa hipnoterapi, jangan hipnotis saya ya, Pak ya? Insya Allah enggak. Baik. Bapak, ini bisa diceritakan mungkin tentang kegiatan dakwah yang Anda lakukan, begitu, seusai pulang berdinas itu seperti apa tuh, Pak? Sebelum saya sampaikan tentang dakwah saya, sebenarnya proses itu diawali dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap adanya profil polisi yang memiliki skill tentang religius ya. Itu ketika kita tawarkan konsep itu kepada masyarakat, itu antara ya dan tidak. Sehingga ini berjalan 2 tahun, baru setelah itu masyarakat sadar butuh pencerahan agama, baru kita dibolehkan untuk mengisi kegiatan pengajian. Yang mana konsep kita ngaji itu berbeda dengan yang lain, karena saya berasumsi ngaji itu adalah taman-taman surganya Allah. Oleh karenanya, disilakan bagi yang ikut pengajian, dia bisa nyamil kue yang kita bawa, ataupun minuman, jadi itu yang akan membuat jamaah ini lebih enjoy ketika dia menerima pengajian kita sampaikan. Itu, Mbak. Baik. Apakah sebelum Anda bergabung dengan kesatuan kepolisian ini, sebelumnya Anda pernah bersekolah di pesantren mungkin, Pak, atau seperti apa? Kalau latar belakang kami memang backgroundnya keagamaan, tapi bukan pesantren murni. Karena pesantren murni dibagi 2, ada yang namanya memang murni pesantren, ada yang namanya santri pesantren dan santri kalong. Kami sendiri masuk yang santri kalong, jadi tidak tinggal di pondok, tapi kita tinggal di rumah, ngajinya sama dengan santri. Itu yang kita lakukan saat kecil dulu. Baik. Adakah tempat khusus begitu atau adakah jadwal khusus dan tempat ibadah mana saja begitu yang Anda kunjungi dalam penyampaian dakwah ini kepada masyarakat? Iya,
Untuk dakwah saya, kalau secara pengajian rutin kita ngajinya kitab, itu kita lakukan ba'da maghrib. Jadi di satu tempat tidak berpindah-pindah, di musola depan rumah dan baru bergeser di rumah. Yang kita lakukan di akhir ini kita karena jamaah di musola nggak cukup, maka kita bawa di rumah. Kebetulan rumah kita cukup untuk 25 santri, kita adakan di situ. Untuk yang lain itu bentuknya pengajian khusus. Jadi kalau peringatan saat Ramadan baru dari masjid ke masjid. Sedangkan yang rutin setiap minggu satu kali di hari Jumat seperti itu. Dan itu Anda yang menyampaikan Iya, dakwahnya? alhamdulillah. Baik. Bagaimana metode penyampaian dakwah yang Anda lakukan kepada masyarakat ini, Pak? Yang metode yang kita sampaikan itu kita sampaikan kitabnya, kita tidak boleh menyimpang dari kitab itu. Terus andaikan ada pertanyaan akan kita jawab. Seperti itu. Tapi ya namanya masyarakat awam, apalagi jamaah kita ini rata-rata dari ibu-ibu. Ya. Karena ada pertanyaan yang nyeleneh, ya, tanya mantu yang pas itu bagaimana, mintanya yang kaya, yang ganteng, ya semuanya dipilih yang enak-enak. Padahal pilihannya Allah belum tentu seperti itu. Itu yang kadang-kadang membuat saya agak tersenyum kalau ketika ditanya seperti itu. Gitu, Mbak. Baik, baik. Ini yang tadi juga menarik nih Pak, menarik perhatian saya adalah Anda bisa mungkin meringankan sakit orang yang sakit dengan cara hipnoterapi. Bisa diceritakan Pak itu seperti apa? Apakah ada teknik khususnya, Anda belajar atau seperti apa nih Pak? Atau dengan berbicara seperti ini misalnya Anda bisa tiba-tiba melakukan hipnoterapi? Ya, terkait dengan hipnoterapi itu beda dengan hipnotis. Kebetulan kami sendiri pernah belajar, ada master kami yang sekarang sudah almarhum, beliau adalah teman dekatnya Romi Rafael itu. Kita diberi ilmu sama beliau dan kita terapkan. Dari sisi hipnotis jarang sekali kita gunakan, andaikan terpaksa baru kita gunakan. Yang sering kita lakukan ketika banyak trauma-trauma yang dialami. Salah satu contoh masalah keluarga, ya, konflik rumah tangga yang saya yakin semua manusia memiliki konflik ya. Tapi kalau udah nggak kuat maka harus kemana? Maka kita memberikan solusi, mari sama-sama rileks, seperti itu. Dan itu alhamdulillah bisa kita laksanakan sampai dia merasa enjoy. Ada satu kisah ketika seorang anggota ini konflik dengan istrinya, diselesaikan medisnya nggak bisa. Tapi akhirnya kita ajak berdua karena ini sifatnya tidak boleh publis, jadi kita terapi demi rupa. Akhirnya beliau nyampaikan setelah sadar, saya mau kembali Pak dengan istri saya. Alhamdulillah seperti itu. Yang kedua kemarin yang kita lakukan saat terjadi banjir bandang di Batu, ya itu banyak korbannya sekali. Salah satunya ada seorang wanita yang suami dan anaknya meninggal. Sehingga mengalami trauma. Begitu, ya diem aja. Akhirnya kita ajak kumpul dengan ibu-ibu, baru kita keluarkan hipnotis. Seperti itu baru dilakukan. Kalaupun terpaksa kita gunakan itu, alhamdulillah setelah itu beliau ceria kembali. Ini yang bisa mungkin bermanfaat bagi masyarakat ya, seperti itu. Jadi ini metodenya Anda mengajak warga untuk berdialog begitu atau ya, seperti apa hipnoterapi itu? Karena sifatnya dialog dulu nanti di metode ini yoga ya, karena ilmunya yoga itu ada tarik nafas, tahan nafas, dan itu sangat perlu. Dari seperti situ, meditasi begitu betul, ya? Itu Mbak. Dari situ kita giring di salah satu alam yang beliau nikmati alam itu, baru kita giring. Dan alhamdulillah bisa dilakukan itu. Siapapun termasuk Anda kalaupun mau mencoba itu, kepenatan pekerjaan ya jadi bisa ringan ya. Dibuang pekerjaan itu saat itu akan merefresh kembali dari sisi pola pikir, jadi berubah. Baik, baik. Terakhir nih Pak, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat begitu agar Kamtibmas di lingkungannya, di lingkungan tetap terjaga begitu dalam masyarakat, agar menjaga tubuh tetap sehat begitu. Mungkin tidak banyak pikiran karena ternyata dari pikiran bisa menimbulkan gejala-gejala lain begitu Pak. Jadi kalau saya mempunyai prinsip satu, hidup itu adalah pilihan. Kalau kita mau memilih buruk, maka itu akan berdampak buruk bagi kita. Andaikan itu pilihan kita baik, akan berdampak baik kepada kita.
Maka jangan jadikan zaman ini zaman rusak, zaman edan kita ikuti dan tidak boleh. Tapi jadikan zaman ini pola untuk berpikir positif, nikmati hidup, maka Anda akan merasakan nikmatnya hidup yang sesungguhnya. Itu saja. Jadi menjalani hidup yang saat ini aja Ya, begitu ya Pak ya? seperti itu. Baik. Dan jangan lupa diimbangi dengan spiritual yang kuat, yaitu beribadah. Kalau Islam ya beribadah yang kuat, kalaupun Kristen ya ke gereja segala macam, seperti itu. Baik, terima kasih Ibtu Sama-sama, Toto Mbak. Haryanto telah berbincang bersama Bayangkara Inspiratif Siap. pada siang hari ini. Semoga warga sekitar dapat Amin. jiwanya mungkin ya lebih ke Siap. jiwanya begitu ya, dapat terus sehat mentalnya Amin. begitu ya Pak Siap. ya. Terima kasih atas Sama-sama, bantuannya Mbak. terhadap warga Siap. sekitar. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Bayangkara Inspiratif hari ini. Saya Ratu Dianti, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi.